wanita yang selalu mengambil keputusan yang tidak terduga. Dan ini layak disandang oleh Nonaha, yang untuk kesekian kalinya di episode ini dia mengambil langkah yang tidak disangka-sangka oleh orang lain, termasuk juga penonton ya. Selain itu, patut kita akui kalau Nonaha adalah orang yang benar-benar tegar. Di episode ini, dia ditinggalkan dua orang yang paling ia sayangi, namun ia tidak menunjukkan kesedihannya yang berlarut-larut. Dan kata kiasan yang pas untuk menggambarkan episode ini adalah cinta tak harus memiliki. Oke, sebelum kita membahas sinopsis episode 15 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Pada awal episode, dibuka dengan percakapan Nonaha bersama ayahnya. Ayahnya yang selalu bertengkar, rupanya tetap berusaha untuk menjaga hubungannya bersama istrinya, bahkan dengan tulus mengatakan keinginannya untuk kembali bersama. Salah satu alasannya ialah karena tidak ingin istrinya hanya mengingat keburukannya jika mereka benar-benar berpisah. Lalu scene berganti esok hari di kantor, di mana para staf sono sedang berbahagia dan berandai-andai saat mereka benar-benar menjadi merek independen nantinya. Apalagi mereka senang kalau mereka tak lagi berada dalam pengawasan direktur Go yang galak itu. Sedangkan di kantor Presidiruang, Jisuk sedang marah kepada ayahnya karena kesalahpahamannya bahwa ayahnya sampai melakukan hal sekotor itu dengan cinta anaknya. Dan Presidiruang pun menjelaskan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Dohun. Kalau hubungan bisnis dan bonus kontrak semua ia berikan ke Dohun atas dasar prestasi kerja Dohun yang sangat baik. Presidiruang juga menegaskan kalau apa yang dikatakannya memang benar, karena secara track record dia tidak pernah sama sekali mengapresiasi orang bukan karena prestasinya. Jadi apa yang ia berikan kepada Dohun murni karena kinerjanya. Dan penjelasan ini pun akhirnya membuat Jisuk sadar atas kesalahpahamannya. Dan Nonaha yang mendengar curhatan Jisuk tentang kesalahannya pun memberitahu Dohun kalau jangan lama-lama berpisah dengan Jisuk. Keputusan sudah ditetapkan, Mr. J pamit kepada Nonaha akan pergi ke Paris sesegera mungkin. Dan Nonaha pun membantunya mempersiapkan seluruh barang bawaannya kelak. Nonaha seakan rela melihat Mr. J pergi, yang padahal dia curhat kepada ibunya bahwa setelah membantu Mr. J mempersiapkan barang, justru membuatnya semakin tidak rela kehilangan Mr. J. Dan ibunya hanya bisa menjawab kalau Nonaha harus mampu merelakan Mr. J walau menyakitkan untuknya. Sedangkan di sisi lain, ibu Mr. J mendatangi anak tirinya tersebut. Rupanya dia sangat ingin berfoto bersama Mr. J, karena hampir tidak ada foto di antara mereka berdua. Dan ini dapat dibuktikan dari setiap foto di rumah ibunya yang hanya ada foto Suan saja. Nah, maksud ibunya melakukan itu karena dia ingin sesekali benar-benar menjadi seorang ibu untuk Mr. J. Ya, walaupun dia ini masih memaksakan kehendaknya sih atas dasar peduli dengan Mr. J. Di balik semua masalah itu, Misuk beberapa kali mengeluarkan darah dari hidung dan juga mulutnya. Suho pun membawanya ke rumah sakit sembari memberi kabar kedua sahabat Misuk. Dan di depan semua yang hadir, dokter mengatakan bahwa Misuk mengalami pendarahan di perutnya. Dan kali ini dokter pun sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuknya. Sampai Suho bertanya berapa waktu yang tersisa untuk hidup Misuk. Dan dokter menjawab waktunya tak lama lagi. Jadi jika mereka punya waktu sekarang, lebih baik langsung memberi kabar kerabat-kerabat terdekatnya. Dan di waktu-waktu terakhir Misuk ini, ia masih sempat saja berusaha tegar, dan ia juga berusaha untuk terakhir kalinya bermain dengan anaknya. Jelas dengan kondisi Misuk ini, semua menjadi bersedih, terutama Jisuk yang memang lebih cengeng dari Nonaha. Dan karena kegalauannya ini, tanpa sadar ia datang ke depan apartemennya Dohun, yang padahal sebenarnya ia sangat butuh tempat untuk bersandar. Dohun yang melihatnya pun langsung menawarkan tempat bersandar, karena ia tahu kesedihan dan penyesalan Jisuk yang dikatakan Nonaha sebelumnya. Dan dengan gentleman, Dohun juga mengatakan kalau ia tidak akan pernah memutuskan hubungan dengan Jisuk, yang disambut Jisuk dengan pelukan karena merasa diperdulikan. Malam sebelum pergi ke Paris, Mr. J mengatakan kalau apapun keadaan dan jarak, dia akan tetap mencintai Nonaha. Dan esok harinya Nonaha pun mengantarkan Mr. J ke bandara untuk terakhir kalinya. Dia berterima kasih karena berkat cinta dari Mr. J yang begitu banyak, hal baru bisa ia capai. Dan perpisahan terakhir dengan Mr. J ini juga ternyata diikuti oleh perpisahan dengan Misuk. Misuk berpulang ke hadapan Yang Maha Kuasa meninggalkan anak, suami, dan para sahabatnya, yang membuat Nonaha merasa kehilangan untuk kedua kalinya. Namun dia harus tetap tegar. Dan sesuai dengan janjinya dengan Misuk bahwa Nonaha akan memastikan kehidupan anaknya akan baik-baik saja dengan membantu Jimin pergi ke sekolahnya. Di balik kesedihannya, ternyata Nonaha mengambil keputusan yang sangat tidak terduga. Alih-alih mengambil Sono menjadi merek independen, ia justru memilih resign dari perusahaan Doan. Jelas ini membuat banyak pihak terkejut,
termasuk Presiden Wang, Direktur Go, apalagi bawahannya yang sangat merasa kehilangan. Dan ketika ditanya Presiden Wang, Nona menjelaskan bahwa alasannya keluar karena dia ingin mandiri dalam merintis desainnya dan memperkenalkan desainnya itu kepada dunia. Dia yang sebelumnya takut untuk memulai, kini berubah pikiran dan akan mencoba peruntungannya. Dan Presiden Wang pun menghargai niat Nonaha tersebut tanpa banyak bertanya. Dan episode ini pun berakhir saat Nonaha keluar dari gedung Duan sambil menerima keadaan cintanya yang tak harus memiliki dengan Mr. J. Sekian video kita hari ini. Nah, menurut Mimin, salah satu alasan mengapa Nonaha akhirnya memilih resign dan merelakan merek Sono ialah karena ia tidak ingin terlalu bergantung kepada cintanya. Nah, Sono adalah merek yang diperkenalkan oleh Mr. J. Dan jika dia tetap berada di Sono, maka itu sama saja dia selalu ada pada bayang-bayang Mr. J, bukan? Nonaha selalu mengatakan bahwa pencapaiannya sampai saat ini tak lepas karena hubungannya dengan Mr. J. Dan oleh sebab itu, kali ini dia ingin sekali memulai semuanya sekali lagi dari awal, namun tanpa ada campur tangan sedikit pun dari Mr. J. Bagaimana menurut pendapat kalian? Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Caramun pamit, see you sahabat Mimin dia.